Siapa nama Raja Abasyah? Yang ulama menyatakan ya rajanya ini termasuk orang yang masuk Islam, beriman juga, ya, beriman masuk Islam. Dan ada ulama yang menggolongkan bahwasanya Raja Abasyah ini termasuk sahabat. Yang meninggalnya beliau, ketika Raja Abasyah ini meninggal, Rasulullah SAW waktu itu mengajak para sahabatnya untuk melakukan salat gaib. Salat gaib. Kenapa Pak? Karena pada waktu itu tidak ada yang menyolatin raja ini, ya, dan beliau termasuk sudah masuk Islam. Masyarakatnya waktu itu, pembesarnya, semua para keluarganya waktu itu mereka telah beragama Nasrani. Raja siapa namanya Pak? Siapa? Raja siapa? Raja Najasyi, ya, Raja Najasyi. Ini termasuk raja yang baik Pak. Beliau termasuk raja yang soleh, raja yang beriman, ya. Dan beliau masuk Islam, makanya ketika beliau meninggal, Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya waktu itu mengerjakan sholat gaib. Jadi sholat gaib itu Pak, yaitu kalau ada kaum muslimin yang meninggal dan di tempat itu tidak ada yang menyolatkan, ya makanya kita melakukan sholat gaib. Tapi kalau misalkan ada saudara kita di Palestina sana meninggal, ya Pak ya, dan banyak kaum muslimin yang lainnya yang turut menyolatkan, berarti kewajiban muslim yang lainnya apa Pak? Sudah gugur. Karena sholat jenazah itu apa hukumnya Pak? Apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu ketika sudah ada muslim yang lainnya mengerjakan, maka gugurlah kewajiban muslim yang lainnya. Itu beda dengan sholat wajib ini hukumnya fardu ain, kewajiban setiap individu, ya, siapa yang nggak mengerjakannya, yang nggak melakukannya, berdosalah dia. Muslim yang lainnya berdosa? Tidak. Muslim lainnya tidak berdosa. Tapi kalau ada misalkan Pak di kampung ini ada orang yang meninggal dunia dan tidak ada muslim di kampung ini yang mengurusinya, yang melakukan perawatan jenazahnya, tidak ada yang menyolati sampai menguburkannya, maka berdosalah seluruh muslim yang ada di tempat ini. Seluruh muslim tempat ini berdosa kalau nggak ada yang mengurusinya. Tapi kalau ada sudah ada 2-3 orang yang mengurusinya, maka gugurlah dosa muslim yang lainnya. Itu fardu kifayah. Jadi sholat gaib itu sholat yang dikerjakan ketika di satu tempat itu tidak ada muslim yang menyolatkan atau yang mengurusin jenazah muslim yang meninggal di tempat itu. Nah, termasuk Rasulullah SAW Pak, beliau pernah pula hijrah ke Taif. Berdakwah kepada pembesar kaum Taif. Maksudnya agar Rasul diberikan perlindungan untuk berdakwah kepada masyarakat. Kenapa? Karena pada waktu itu kaum Quraisy tidak ada yang melindungi Rasulullah SAW, hanya paman beliau. Ya, paman beliau beserta istri beliau yang tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Nah, ketika Khadijah radhiyallahu anha istri beliau meninggal dunia, ketika paman beliau Abu Thalib meninggal dunia, yang melindungi nggak ada lagi Pak. Karena tidak ada lagi yang disegani, tidak ada lagi yang ditakuti. Orang-orang kaum Quraisy waktu itu semakin menjadi-jadi gangguannya terhadap Rasulullah SAW. Maka hijrahlah Rasulullah ke Taif dengan harapan agar masyarakat Taif, pembesar kaum Taif waktu itu menerima dakwah beliau, menerima ajakan dan seruan beliau. Ternyata harapan itu jauh api dari panggang. Ternyata orang-orang Taif itu malah apa Pak? Malah melempari Rasulullah SAW, malah mengejek-ngejek, bahkan anak-anak waktu itu ya mengambil kotoran unta dilemparin kepada Rasulullah SAW. Yang atas perlakuan orang-orang Taif ini Pak, malaikat penjaga gunung pun marah. Sampai malaikat penjaga gunung datang menawarkan diri kepada Rasulullah SAW untuk apa? Untuk menjatuhkan gunung yang ada di Taif waktu itu, untuk ditimpakan kepada orang-orang Taif. Tapi lihat betapa lembut, betapa baiknya hati Rasulullah SAW. Beliau hanya menjawab enggak. Ya, kata beliau apa Pak?
fa innahum qaumun la ya'lamun. Beliau malah berdoa, Allahumma ighfir qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, ampunilah orang-orang Taif, sesungguhnya mereka adalah kaum-kaum yang enggak tahu. Mereka enggak tahu aku ini utusanmu, yang kuajarkan, yang kusebarkan itu ajaran kebenaran, ya, yang akan menyelamatkan mereka hidup di dunia ini agar berbahagia di akhirat nanti, di kehidupan yang selamanya. Wah, mereka enggak tahu. Ya namanya orang tahu, ya tidak kita salahkan gitu. Ini menunjukkan betapa lembutnya, betapa baiknya hati Rasulullah SAW. Makanya dusta tuduhan orang-orang misionaris, ya Pak ya, orang-orang kaum kufar itu yang yang mereka menstigmakan, memberikan stigma atas agama ini dengan agama kekerasan. Ini bohong, Pak. Bohong. Ya. Bapak kalau pergi ke Arab Saudi atau Bapak pergi ke wilayah Jazirah Arab, entah ke ini Arab, entah ke Qatar, itu Bapak 3 hari bertamu di rumah orang, Pak. Itu Bapak akan dijamu, Bapak akan dilayani, dan Bapak akan diservis habis-habisan. Dan mereka tidak akan bertanya tujuan Bapak ke rumah mereka ngapain, nggak akan bertanya, Pak. Tidak akan bertanya, mereka nggak curiga, pokoknya disambut, dijamu, dilayani, diservis. Sesudah 3 hari baru mereka bertanya, Anda dari mana, mau ngapain ke sini? Itu baiknya orang-orang, ya, itu baiknya ajaran Islam. Kenapa, Pak? Karena kewajiban tamu, ya, ada orang bertamu ke rumah kita, kewajiban tuan rumah itu untuk melayani, menjamu sampai 3 hari. Selesai 3 hari baru ditanya mau ngapain. Mau ngapain? Ajaran mana yang mengajarkan seperti itu? Ajaran Islam, Pak. Ajaran Islam. Ya, Islam mengajarkan demikian. Dan ini, ya, sekarang Islam distigmakan, digambarkan, agama yang penuh dengan kekerasan. Bahkan di film-filmkan orang-orang Islam selalu jadi penjahat, selalu menjadi teroris dan sebagainya. Itu dusta. Ya, tidak ada negeri yang dimasukin Islam kecuali masuknya penuh dengan kedamaian. Gak ada. Semuanya dengan kedamaian. Ya, dengan kedamaian. Nah, setelah itu Pak Rasulullah SAW, ya, dan Rasulullah SAW selalu memanfaatkan, Pak, memanfaatkan momen-momen yang penting, ya, yang pada saat itu manusia banyak berkumpul. Ya, salah satunya adalah di musim haji. Jadi musim haji itu dari dulu sudah ada, Pak. Dulu musim haji sudah ada. Cuman dulu, ya, hajinya mereka itu, ya, telah banyak menyimpang dari ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka dulu tawafnya itu, Pak, tawaf di Ka'bahnya itu dalam keadaan apa, Pak? Telanjang. Mereka tawaf dalam keadaan telanjang, laki perempuan dalam keadaan telanjang. Dan di sekeliling Ka'bah waktu itu, Pak, tidak kurang 360 jumlah patung-patung, ya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. La ta'uzza hubal mana dan lain sebagainya lah. Banyak di situ 360. Yang ketika Fathul Mekah itu dihancurin semua sama Ali bin Abi Thalib. Nah, itu. Jadi tetap ada musim haji, ya, karena di musim haji itu, Pak, di bulan Dzulhijjah itu masuk bulan haram. Ya, bulan Dzulhijjah bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu bulan haram, Pak. Enggak boleh perang itu. Enggak boleh perang, enggak boleh mengangkat senjata. Ya. Jadi waktu itulah ramai semuanya, Pak, orang-orang, ya, dari seluruh penjuru dunia waktu itu datang untuk berhaji, ya, berhaji. Dan inilah yang menimbulkan kemarahan raja siapa, Pak? Raja siapa, Pak? Dari Yaman. Raja dari Yaman marah karena dia sudah bangun gereja, sangat megah, sangat besar, sangat mewah. Di mana? Di Yaman. Batunya dipilih dari batu pilihan, marmernya dipilih dari marmer pilihan, ya, dan ditempelin mutiara, berlian, emas dan sebagainya. Pokoknya indah luar biasa, megah sangat luar biasa, mewah sekali. Tapi nggak ada orang ke situ. Kenapa? Semua orang berbondong-bondong dari seluruh penjuru dunia waktu itu, Pak, datangnya ke Mekah untuk berkeliling di Ka'bah. Yang pikiran dia hanya sebongkah batu saja. Sebongkah batu berbentuk kotak kok didatangin. Ini ada gereja yang megah, indah, mewah, nggak ada yang mau datengin. Raja siapa, Pak? Siapa? Raja Abraha, ya, Pak, Raja Abraha. Ini raja Nasrani yang sangat fanatik,
Ya, sang penasih. Wah, dikirimkanlah pasukan gajah ya Pak ya. Dikirimkan pasukan gajah untuk tujuan apa? Tujuan menghancurkan ini Ka'bah. Makanya waktu itu kakeknya Rasulullah SAW, Abdul Muttalib Pak, ya, mengajak seluruh masyarakat Mekah waktu itu untuk lari ke atas gunung. Kenapa? Karena tidak akan ada yang mampu melawan, mengalahkan pasukan Raja Abraha waktu itu. Diajak lari ke atas gunung. Ya. Dan waktu itu kakeknya Rasulullah ngomong, wahai Ka'bah, ya, wahai Ka'bah, engkau pemilikmu adalah Allah. Allah yang akan menjagamu. Begitu. Jadi Ka'bah itu punya Allah. Allah yang akan menjaganya. Kita selamatkan diri kita masing-masing. Begitu. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus burung apa? Burung ababil ya, pada surah Al-Fil itu diterangkan yang burung-burung ini membawa batu-batu kecil yang diambil dari neraka ya, dan dijatuhkan kepada pasukan Abraha. Ya, waktu itu pasukan Abraha tertimpa batu-batu itu, mereka terbakar kering seperti tunggul-tunggul yang terbakar kering semuanya ya, terkena lemparan batu ini. Itu. Nah, jadi zaman dulu sudah ada musim haji Pak, ada musim haji. Orang datang berbondong-bondong di musim haji ini. Nah, momen seperti ini dimanfaatkan oleh Rasulullah. Manfaatkan. Rasulullah waktu itu mendakwahin kaum-kaum yang datang. Termasuk suku Khazraj ya Pak ya, suku Khazraj dari Madinah waktu itu. Ya, mereka datang dari Madinah. Nah, itu didakwahi Rasulullah, diterangkan kepada suku ya Khazraj ini, diterangkan akan indahnya agama Islam, didakwahin mereka, didakwahin. Nah, suku Khazraj ini Pak, ya, suku Khazraj ini begitu mendengar dakwahnya Rasulullah, mereka langsung menerima Pak. Mereka langsung menerima, mereka tidak menolak. Padahal suku-suku yang lainnya Pak, suku-suku yang lainnya itu menolak. Ya, kabilah-kabilah yang didakwahi semuanya mereka nggak menerima. Kenapa? Karena takutnya mereka sama orang-orang Quraisy. Ya. Takut mereka akan diperangi oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena dianggap menjadi sekutu, ya, sekutunya Muhammad. Jadi takut diperangi. Nah, orang-orang Madinah itu enggak Pak. Ketika didakwahin oleh Rasulullah, mereka langsung menerima. Langsung menerima. Kenapa Pak? Ulama kita menerangkan sebabnya ada dua sebab Pak. Ini dua sebab yang paling besar kenapa orang-orang Madinah waktu itu, suku-suku Khazraj langsung menerima seruan ajakan dakwah Rasulullah. Kenapa Pak? Yang pertama, orang-orang Madinah itu tinggal bersama orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini ahli kitab Pak. Mereka ahli kitab. Dan orang-orang Yahudi itu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang cerdas. Mereka orang-orang yang mempelajari Alkitab mereka. Ya. Mereka orang-orang yang mempelajari kitab mereka, kitab Taurat, ya Pak ya, yang dulu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Yang sekarang kitab Taurat itu perjanjian lama, kitab Injil itu perjanjian baru. Nah, itu di Alkitab tertulis begitu. Perjanjian lama itu berarti kitab Taurat, perjanjian baru itu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam.